Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali dalam ibadah, mungkin secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin, saudara ya. Puji Tuhan karena kasih setia Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tenang bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tenang bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya.
setiap kami, menjamah setiap kami. Kami bersyukur karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh kami rasakan Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami tenang bersama dengan Kau Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, puji Tuhan. Saya sapa shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan ya, kita boleh sama-sama mau ibadah secara online pada pagi hari ini. Kita mau semangat dimanapun kita berada, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, amin. Namun Kau yang terindah
sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Katakan, sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Hanyalah untukmu. Katakan, segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Katakan, segenap hati, segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap hati kami hanya untuk-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di
Selamat pagi Bapak Ibu, jumpa kembali dalam ibadah online di minggu pagi ini. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya hadirat-Mu nyata untuk setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Kamu siapkan siap hati kami Tuhan, siap pikiran kami Tuhan. Kamu bukakan suatu hal-hal yang baru untuk siap kami Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar Tuhan. Siap kuasa kegelapan yang memuncul firman-Mu, yang mentolak patahkan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami menerima berkat yang daripada-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dunia memperingati hari kasih sayang atau hari Valentine. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia merindukan suatu kasih. Setiap manusia memerlukan suatu kasih. Setiap manusia ingin merasakan kasih. Dan tahukah kita, ada suatu pribadi yang sungguh luar biasa mengasihi kita. Dia yang lebih dahulu mengasihi kita, dan kasihnya diimplementasikan atau diwujudkan dengan pengorbanannya mati untuk setiap kita, sehingga kita memperoleh keselamatan. Saat kita menerima Yesus dalam hati kita, maka kita menjadi satu dengan Allah. Jika sesuatu menjadi satu, harus ada satu bagian yang dominan. Misalnya, saat kita lagi mau membuat teh, ya, kita menaruh gula 3/4 gelas kita. Apa yang terjadi? Wah, rasanya pasti bukan rasa teh, tetapi rasa terlalu manis, rasanya rasa gula. Itulah karena ada satu bagian yang dominan, sehingga rasanya munculnya adalah rasa gula. Sama seperti kita, pada waktu kita menerima Tuhan dalam hidup kita, dan kita menjadi satu dengan Tuhan, Tuhan lebih dominan kasihnya, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kasih Tuhan akan terpancar dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengasihi orang lain karena ada Tuhan dalam hidup kita. Berbeda jika kita ingin yang dominan. Oh Tuhan, saya yang dominan. Maka kasih kita mungkin kasih yang bersyarat. Pada waktu orang mengasihi kita, kita bisa mengasihi orang tersebut. Tapi pada waktu orang itu tidak bisa mengasihi kita, maka kita tidak bisa mengasihi orang tersebut. Bagaimana saat kita bertemu dengan Tuhan pertama kali? Saat kita bertemu dengan Tuhan pertama kali, mungkin kita begitu menggebu-gebu. Waduh, pokoknya saya ingin ke gereja, saya ingin mendengar firman Tuhan, saya ingin ikut persekutuan, saya ingin doa puasa dan lain sebagainya. Apa yang Tuhan katakan tentang kasih mula-mula? Kita buka Wahyu 2 ayat 2-5. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Ayat kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jika kita melihat ayat 2, Tuhan memuji jemaat di Efesus. Segala pekerjaanmu baik, ya. Dalam pelayananmu baik, jeripaya yang kau keluarkan itu baik, semuanya pengorbanan untuk pelayanan semuanya baik, ya. Bahkan mereka tidak sabar terhadap orang-orang yang jahat, ya. Dan mereka juga begitu tahu akan pengajaran-pengajaran sesat. Jangan ikuti itu pengajaran sesat, ya. Mereka begitu penuh dengan pengetahuan. Tetapi di ayat 4 Tuhan mencela mereka karena telah meninggalkan kasih mula-mula. Kadang kita bertanya,
bagaimana saya mengasihi Tuhan? Kalau saya rajin ke gereja, berarti saya mengasihi Tuhan. Kalau saya setiap minggu melayani Tuhan, berarti saya mengasihi Tuhan. Bahkan kalau saya terus menambahkan pelayanan saya lebih mengasihi Tuhan. Atau kalau saya memberikan persembahan saya mengasihi Tuhan. Hal itu memang betul, ya. Itu merupakan bukti kita mengasihi Tuhan adalah dengan kita melayani Tuhan, kita rajin beribadah, kita memberikan persembahan, itu adalah bukti. Tetapi yang Tuhan inginkan bukan suatu rutinitas. Kasih mula-mula bukan hanya aktivitas yang rutin, yang hanya kita lakukan untuk Tuhan, tetapi bagaimana hidup kita dengan Tuhan. Kasih mula-mula merupakan saat kita berjumpa dengan Tuhan pertama kali. Apa yang kita rasakan? Ada suatu pribadi yang begitu mengasihi kita. Jadi berbicara tentang suatu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Jadi kasih mula-mula berbicara bagaimana hubungan kita dengan Allah. Karena perjumpaan suatu pribadi kita dengan suatu pribadi yang luar biasa yang begitu mengasihi kita. Bagaimana sekarang hubungan kita dengan Allah? Yang pertama, kita harus memiliki kerinduan akan hadirat Allah. Bagaimana kerinduan kita kepada hadirat Allah? Apakah kita masih merindukan hadirat Allah? Apakah kita masih mencari Tuhan saat kita bangun pagi hari? Atau kita sibuk dengan rutinitas kita? Atau kita sibuk dengan WhatsApp kita? Oh, kita mau cari handphone kita, mau lihat WhatsApp, ya, mau lihat status orang, kan? Atau kita masih tetap mencari hadirat Tuhan? Jadi jangan hanya saat awalnya saja, begitu kita jatuh cinta bertemu dengan Tuhan, menerima Tuhan, kita begitu menggebu-gebu kasih kita. Tetapi setelahnya hilang begitu saja. Jangan seperti semangat soda. Ada istilah semangat soda, Bapak Ibu. Semangat soda adalah pada waktu minuman soda kita buka, begitu ada tekanan gas yang cukup kuat. Tetapi pada waktu kita membiarkan cukup tidak terlalu lama waktu yang kita butuhkan, maka gas itu akan hilang. Jadi kasih mula-mula itu tidak bisa hanya sesaat, tetapi harus kita pertahankan, harus kita jaga. Dengan apa? Dengan kita selalu rindu mencari hadirat Tuhan. Kalau kasih seseorang besar, maka tembok besar pun bisa dia runtuhkan. The power of love, kan? Kuasa daripada kasih itu sangat luar biasa. Seperti seorang yang sedang jatuh cinta berkata, lautan akan kuseberangi, gunung tinggi akan kudaki, yang penting aku bisa bertemu dengan belahan jiwaku. Itu seharusnya yang kita lakukan. Kerinduan kita akan hadirat Tuhan harus seperti itu. Seperti saat kita jatuh cinta pertama kali, kita mau punya hubungan itu terus harmonis dengan Tuhan. Mazmur 42 ayat 2-3 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Begitu seharusnya kerinduan kita akan hadirat Allah. Kita selalu merasa dahaga dan memerlukan hadirat Tuhan untuk memuaskan hati kita. Biar terus kita tinggal terus dalam hadirat Tuhan, memiliki hasrat ingin selalu dekat dengan Tuhan, dan merindukan Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap kita. Apakah kita memperlakukan hadirat Tuhan sebagai sesuatu yang berharga dan kita nantikan? Contoh, jika launching Apple gitu, iPhone, ya orang begitu rela mengantri berjam-jam, ya kan, bahkan satu hari sebelumnya, bahkan ada orang yang menyewakan jasa untuk mengantri. Orang begitu antusias, ya, untuk mendapatkan iPhone generasi yang terbaru. Ya. Padahal
setelah beberapa minggu atau beberapa bulan, iPhone itu juga tetap akan ada, nggak mungkin hilang. Ya. Dan bahkan harganya juga tetap, ya paling beda-beda tipis. Bahkan pada waktu kita mengeluarkan effort, kita mesti mengantri, kita mesti membayar mungkin orang joki, itu mungkin harga lebih tinggi. Tetapi ada satu kepuasan, ada suatu hasrat yang terpenuhi pada waktu dia mendapat yang pertama kali. Ya. Nah, apakah kita mencari hadirat Tuhan seperti itu? Begitu rindunya pagi-pagi kita datang mencari hadirat Tuhan, atau setiap saat kita mencari hadirat Tuhan. Jika kita melakukan hadirat Tuhan sebagai suatu hal yang berharga buat kita, maka kita akan melakukan setiap effort, setiap tenaga kita untuk kita mempertahankan, untuk kita merawat, untuk kita menjaga, ya, untuk kita terus berada dalam hadirat Tuhan. Ya, kita tidak ingin jauh dari Tuhan. Ini berbicara bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan membukakan hal-hal yang baru untuk setiap kita. Tapi rindu hadirat Tuhan, ya, harus melesaikan tanggung jawab kita. Bukan berarti kalau kita rindu hadirat Tuhan, kita mengesampingkan pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita terbengkalai sehingga kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Atau waktu sekolah kita juga terbengkalai karena saya mau memuji Tuhan, saya mau masuk hadirat Tuhan. Tidak seperti itu. Ya. Pada waktu hadirat Tuhan kita rindukan, pasti semuanya akan menjadi lebih teratur. Oke, yang kedua, mengasihi kebenaran firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Tuhan bukan menjadi pengetahuan saja buat setiap kita, ya, tetapi firman Tuhan harus dihidupi, atau kita harus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi mengasihi kebenaran firman Tuhan bukan hanya membaca saja, tetapi kita membuka hati kita dan membiarkan Allah memberikan suatu pengertian kepada setiap kita, dan kita melakukan setiap firman tersebut. Beberapa waktu lalu saya pernah merasa saat saya membaca firman Tuhan, kok saya nggak dapat sesuatu yang baru dari firman Tuhan. Kemudian Tuhan bukakan satu hal dalam Lukas 5 ayat 37 dan 38, saya akan bacakan. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru akan mengoyak kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Saya bertanya-tanya, apa firman Tuhan ini, Tuhan? Jadi zaman dahulu anggur disimpan dalam kantong kulit, ya, dan ternyata kantong kulit akan merenggang saat diisi anggur. Ya. Anggur akan mengalami fermentasi dan akan mengeras. Nah, saat kalau diisi lagi kantong itu dengan anggur yang baru, ya, maka kantong itu yang tua tadi juga mengalami perenggangan kembali, ya, dan pengerasan lagi. Maka bisa terjadi kantong itu menjadi koyak dan anggur yang baru terbuang dengan percuma. Jadi dikatakan bahwa anggur baru harus diisi ke kantong yang baru. Kantong kulit seperti hati kita. Jadi saat kita menerima firman Tuhan, maka kita harus mempersiapkan hati kita sebagai wadah hati yang selalu baru. Bukan saat firman Tuhan masuk malah kita mengeraskan hati kita. Kemudian ada lagi firman Tuhan masuk, kita tetap mengeraskan hati kita. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti tadi, akan robek dan anggur itu akan keluar dengan sia-sia. Bisa saja firman Tuhan keluar dengan sia-sia karena kita tidak merasa tidak menerima sesuatu. Jadi wadah hati kita harus selalu siap untuk menerima anggur. Apakah itu berkat dari Tuhan, apakah itu teguran melalui firman Tuhan, ataupun itu urapan melalui firman Tuhan, sehingga kantong kita tidak robek. Dan Tuhan yang Tuhan berikan tidak akan hilang begitu saja.
setiap kebenaran firman Tuhan harus kita tangkap, harus kita simpan baik-baik, harus kita siapkan wadah hati kita sehingga firman Tuhan akan bekerja dalam pribadi kita. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 juga berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di sini dikatakan kesukaannya kebenaran firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Terus firman Tuhan mengalir kepada kita dan kita menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah pada musimnya. Kalau kita melihat satu pohon, ada waktu untuk proses pertumbuhan. Pohon itu berakar yang kuat, terus kemudian bertumbuh, ya sampai pohon itu menghasilkan buah. Bagaimana pohon itu bisa menghasilkan buah? Pada waktu pohon itu sehat dengan adanya nutrisi-nutrisi ya, yang mengalir, yang cukup, ya, dan dapat diserap oleh pohon tersebut. Ya. Demikian juga kebenaran firman Tuhan. Kita terima harus menjadi rema dan dilakukan hingga membuat pertumbuhan rohani untuk setiap kehidupan kita. Jadi firman Tuhan harus kita hidupi dalam setiap kehidupan kita, ya. Bukan hanya kita membaca firman Tuhan, ya kan, tapi minta Tuhan berikan pengertian, yaitu menjadi rema. Pada saat kita mengalami sesuatu, akan timbul firman Tuhan yang rema dalam hati kita, sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan, kita menjadi kuat kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kasih mula-mula bukan berbicara suatu hal yang menjadi rutinitas. Ya, misalnya kita ke gereja dengan rajin kita melayani Tuhan, tetapi lebih jauh lagi berbicara kepada hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita terus semakin harmonis dengan Tuhan, dan hubungan kita terus memiliki kualitas yang terus meningkat, ya, dengan memiliki kerinduan akan hadirat Tuhan dan mengasihi kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan akan membawa kita kepada pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan, dan kehidupan kita semakin berdampak. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih mula-mula itu terus terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hubungan kami dengan Engkau semakin baik, semakin harmonis Tuhan, semakin berkualitas Tuhan. Dan Kau bukan hal-hal yang baru kepada setiap kami Tuhan. Dan Kau terus berjalan bersama kami Tuhan, sehingga berkat, kekuatan yang daripada-Mu terus mengalir dan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Saya percaya Tuhan, kami terima firman-Mu Tuhan, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.